mengakui pagi ini Tuhan kami lebih besar dari segala macam persoalan yang boleh menghantam kami. Kami tahu Tuhan lebih besar dari segala yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Karena kami tahu kalau Tuhan kami lebih besar, kami hidup dengan keberanian menghadapi hari-hari ini maupun hari esok. Berkata-katalah Tuhan, kami siap menjadi umat yang lebih dari pemenang. Sehingga dunia bisa melihat perbedaan yang besar antara kami dengan orang-orang di luar kami. Berkata-katalah Tuhan, terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom, silakan duduk. Senang sekali bisa berada di tempat ini. Hari ini saya akan sharing mengenai the power of humility. Bagaimana kuasa kerendahan hati. Ini yang mudah dikatakan tapi menjadi perjuangan setiap kita, setiap orang. Karena kerendahan hati ini adalah kunci dunia yang sedang seperti ini. Kenapa muncul banyak masalah? Karena sulit untuk menjadi orang yang rendah hati. Dan rendah hati adalah perjuangan kita seumur hidup sampai kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Demikian pentingnya ini. Itu sebabnya hari ini saya akan membahas 5 hal. Yang pertama, kebaktian pagi ini adalah prinsip menjadi rendah hati. Yang kedua, kita belajar 3 karakter Kristus, yaitu kesetaraan yang dikosongkan. Baktian ketiga, mengambil rupa seorang hamba. Kebaktian keempat, taat sampai ke akhir. Dan kebaktian kelima, hadiah kerendahan hati. Mari kita akan membaca dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 5 di kebaktian pertama ini. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Perintah-perintah ini sudah sering kita dengar. Tapi bagi saya dan bagi kita semua, prinsip kerendahan hati itu adalah perjuangan seumur hidup. Gak ada orang yang tidak punya masalah dengan kerendahan hati. Apapun dia. Mau yang kaya, yang miskin, yang sedang. Selalu kita punya masalah dengan satu kalimat kerendahan hati. Itu sebabnya di judul perikop ini dikatakan nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ini yang sangat penting. Ayat ini dimulai dengan satu kalimat yang menarik. Jadi karena dalam Kristus, jadi kesimpulan, karena dalam Kristus, kalimat ini sesuatu yang mungkin biasa. Tapi buat kita semua anak-anak Tuhan, ada 5 hal yang itu identik dengan Kristus. Identik dengan kekristenan. 5 hal yang ditekankan, yang orang dunia sedang mencari besar. Tapi tidak pernah akan ketemu di tempat yang lain. Karena adanya contoh yang nyata hanya di dalam Kristus. Apa 5 hal yang sangat penting ini yang ditekankan oleh Rasul Paulus waktu dia menuliskan ini untuk jemaat di Filipi, waktu dia dalam penjara di Roma. Ditulis dalam penjara di Roma tahun 61 sampai 63, dikatakan ini loh. Ini yang sangat penting, 5 hal yang dibutuhkan dunia menjadi karakter DNA internal kita. Yang mengubah hidup kita dari dalam. Itu adalah 5 hal yang seperti Kristus. Yang pertama adalah nasihat. Di dalam Kristus ada nasihat. Yang kedua, penghiburan kasih. Yang ketiga, persekutuan roh. Yang keempat, kasih mesra. Yang kelima, belas kasihan.
Ini adalah hal-hal yang sangat-sangat penting dibutuhkan orang supaya hidupnya itu menjadi hidup yang sukses, hidupnya yang enak di dunia ini adalah hal ini. Nomor pertama, orang di dalam Kristus ada nasihat. Kita semua orang membutuhkan nasihat. Apapun masalah kita, kita membutuhkan nasihat. Itu sebabnya kenapa orang Kristen berdoa. Kenapa kita berdoa? Karena kita butuh nasihat. Yesus Kristus yang tahu masa depan kita. Kita perlu nasihat. Kenapa kita ke gereja hari ini? Karena kita perlu nasihat dari firman. Bukan hanya nasihat dari orang-orang pintar, orang yang expert, orang yang pengalaman. Dan nasihat itu penting. Yesus tahu yang ke depan seperti apa. Yesus tahu langkah di depan kita. Itu sebabnya ada nasihat. Jadi kalau orang yang mencari Kristus selalu akan ketemu. Karena nasihat dari firman Tuhan adalah nasihat yang paling besar dan paling utama. Dan kalau orang tidak merasakan di dalam Kristus itu ada nasihat, dia cari orang lain. Kenapa orang jadi akhirnya tinggi hati? Gampang. Tinggi hati ini hati yang tinggi, yang rendah di sini. Orang yang rendah hati di bawah hatinya. Orang yang tinggi hati merasa dia tidak perlu nasihat. Dia merasa bisa sendiri. Merasa pengetahuannya, pengalamannya itu sudah cukup. Sehingga orang yang jarang meminta nasihat, dia merasa dia hidupnya cukup. Tapi menghadapi dunia yang berbeda sekarang ini. Dunia yang kita nggak tahu. Kenapa kita doa? Karena kita tahu. Kita nggak tahu. Dan di dalam Yesus ada nasihat. Orang yang mencari Tuhan akan ketemu dengan nasihat Tuhan. Yang tidak gampang dilakukan manusia. Yang kedua, ada penghiburan. Siapa di dalam kehidupan kita yang hidupnya bisa bahagia terus, senang terus, segala macam. Selalu kelihatannya kita semua hari ini bahagia. Kita kalau nyanyi luar biasa. Tapi ada di dalam hidup kita kekecewaan. Di dalam dunia ini, kekecewaan terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak, semua di dalam pengalaman, di dalam perusahaan, selalu mungkin ada timbul kekecewaan, kok kayak gini ya, terhadap negara ini kok kayak gini, kenapa kok dunia seperti ini. Begitu ada kekecewaan, orang butuh penghiburan. Dan penghiburan yang paling besar dari mana? Kita bisa cari penghiburan dari orang lain, dari coach, dari para mentor. Tapi Tuhan katakan penghiburan yang besar dari Kristus. Orang yang tidak punya, orang yang bisa diajak bicara waktu sedih. Dan kita bersyukur di dalam Kristus ada penghiburan. Penghiburan Kristus itu luar biasa. Yang ketiga, persekutuan. Gak ada orang di dunia ini yang bisa jalan sendiri. Kita gak mungkin jalan, apalagi dalam kondisi sekarang ini yang berbeda. Kita gak tahu Senin mau ngapain, Selasa mau ngapain. Dunia seperti ini, dolar udah naik 17.000 sekian. Orang bertanya ini dolar mau seperti apa, segala macam seperti apa. Kita mesti cari seperti apa. Dan banyak hal-hal yang menyebabkan kita kehilangan teman-teman dulu, teman yang bagus sekarang begini. Partner yang bagus bisa seperti ini. Setiap kita membutuhkan persekutuan. Dan persekutuan yang luar biasa bukan persekutuan darah. Kadang-kadang sama saudara sendiri aja bisa ribut. Persekutuan yang luar biasa adalah persekutuan di dalam Kristus. Waktu semua dibangun, suami istri yang dibangun persekutuannya dengan Kristus akan kuat. Saudara-saudara yang dibangun bukan hanya persekutuan darah, tapi oleh darah anak domba. Semua membutuhkan persekutuan. Dan waktu kita persekutuan dengan Kristus, itu membuat kita tenang. Membutuhkan kasih. Dunia sekarang udah kehilangan kasih. Tidak ada orang yang merasa, wah enak ya. Suami, istri, anak. Setiap kita membutuhkan kasih. Karena apa? Dunia ini sudah demikian berat. Dan kita bersyukur. Kasih yang kita harapkan datangnya dari Kristus. Dan yang kelima, tidak bisa kita berkata, wah saya cukup segala macam. Compassion, butuh belas kasihan orang. Banyak orang yang membutuhkan dan kita merasakan perlu belas kasihan dari Tuhan untuk menolong. Kadang-kadang kita mau berbuat baik, kita pengen kudus, kita pengen bagus, kita gagal di dalam hidup ini.
Kadang-kadang kita berdoa, Tuhan kok aku gagal ya? Saya gagal sebagai orang tua, saya gagal sebagai suami, saya gagal sebagai istri. Mungkin tidak dikatakan, tapi kalau kita lihat hubungan dengan istri yang seperti apa, anak dengan kantor yang seperti apa, kita merasa gagal. Kita perlu ada orang yang belas kasihan, tidak perlu condemn. Kita tidak perlu orang yang ngasih tahu hukuman, kita tidak perlu orang seperti ini. Kita membutuhkan belas kasihan dan waktu kita butuh ini, kita tahu ada satu pribadi yang terus memberikan belas kasihan. Come unto me, datanglah. Ini 5 hal yang sangat-sangat dibutuhkan orang saat-saat ini. Karena siapapun kita, apapun kondisi kita, pasti di dalam satu titik butuh 5 hal ini. Dan kalau kita tidak punya Kristus, kita mengandalkan orang, kita akan kecewa. Nah inilah Rasul Paulus mengatakan, jadi dalam Kristus ini. Itu sebabnya dunia ini membutuhkan kita orang-orang sebagai orang-orang di marketplace. Saya bukan pendeta, saya marketplace. Saya tahu persis dalam dunia ini membutuhkan hal seperti ini. Kalau kita nggak punya sesuatu yang kita bisa pegang, kita bingung sekali. Dan semuanya ada seperti ini. Apalagi di kondisi sekarang ini. Bulan April biasanya adalah bulan untuk tahu outlook tahun ini seperti apa. Hasil Maret seperti apa. Sebentar lagi di Jakarta Stock Exchange akan diumumkan 27, 28, 29 April. Senin, Selasa, Rabu kita bisa tahu Q1 di market itu seperti apa. Biasanya pemimpin tanya setelah Q1 hasilnya seperti tahu. Berikutnya gimana Pak Paulus? Apa yang kita lakukan? Dan titik tertentu, waktu dengan pengetahuan kita berhenti, gak ngerti mesti ngapain. Kita bersyukur kita bisa punya Tuhan. Tuhan tolong saya, supaya saya bisa ngasih guide mau seperti apa ini. Ya sekali lagi saya marketplace kayak Anda. Mau gak mau kita harus memberikan guidance. April sampai Desember seperti apa. Caranya bagaimana. Kondisi seperti apa yang kita lakukan. Kita gak bisa bilang, kita gak tahu kondisinya seperti apa. Tapi bersyukur di dalam Yesus. Waktu kita merendahkan diri, ada nasihat. Waktu kita kecewa, ada penghiburan. Itu sebabnya akhir-akhir ini harus banyak orang Kristen modal dengkul. Semakin kita bingung terhadap dunia ini, semakin kita tidak mengerti dunia ini, kekuatan kita adalah modal dengkul. Karena di dalam itulah. Itu sebabnya saya bangun. Hari ini saya malam, karena kemarin tidurnya agak malam. Saya berdoa, Tuhan jangan bangunin saya jam 3 ya. Tuhan jangan bangun jam 3. Karena pagi-pagi saya harus bangun pagi. Nganterin istri lagi berangkat ke Penang. Nganterin istrinya. Tuhan kalau bisa jangan jam 3. Begitu bangun pertama 11:30 lumayan. Kenapa? Kalau saya bangun jam 3 kurang seperempat. Saya harus berdoa bangun. Kalau Tuhan bangunin saya jam 3. Dan saya minta Tuhan mau bicara apa? Tapi kalau enggak jam 5 kurang 10, waker saya selalu bangun, kesempatan saya ngomong sama Tuhan. Jam 5 saya bangun, jam 5 sampai jam 6 saya berdoa, 6 jam 7 cari firman. 2 jam saya cuma mau cari Tuhan mau apa. Kalau jam 3 Tuhan mau bicara apa. Dan setiap kali saya mencari Tuhan, meeting-meeting berikutnya saya merasa luar biasa. Kalau saya enggak nyari Tuhan bawa lain. Kadang-kadang meeting kita nggak tahu, kita ditanya segala sesuatu kita nggak tahu. Tapi begitu kita merendahkan diri. Masuk kantor saya nggak pernah mau diganggu. Sekretaris saya tahu saya mau berdoa. Dan begitu meeting berjalan banyak kali waktu meeting. Kita bisa memutuskan hal-hal yang tidak pernah kita tahu. Acap kali waktu ditanya saya bisa menjawab yang saya nggak ngerti. Apalagi saya banyak berhubungan dengan pemerintah. Tiap Selasa dan Kamis saya berhubungan dengan pemerintah, dengan menteri, dengan segala macam. Kadang-kadang kita bilang, besok saya ketemu jam segini, apa yang kita lakukan? Kita nggak ngerti mau kondisi seperti ini kayak gimana menghadapi kayak gini. Doa. Dan waktu doa itu kekuatan besar. Saya bisa menghadapi bersama-sama. Ini prinsip paling penting. Pada waktu orang, Pak Paulus, kok kamu menghadapi meeting seperti kok kamu tambah semangat, kenapa? Kita nanti ditanya kita bingung. Kita belum punya alternatif loh. Teman-teman kadang-kadang kita ketemu waktu menghadap kita nggak ngerti. Saya punya seseorang yang saya bisa tanya. Yang saya tidak tahu jawabannya. Saya siapkan diri. Dan kalau ditanya begini, nggak tahu. Nanti waktu ditanya Roh Kudus akan pimpin. Itu sering kita mendapatkan. Kalau kita tahu
Jadi di dalam Kristus itu ada nasihat. Itu sebabnya saya semangat sekali kalau berdoa. Semangat sekali kalau menghadapi meeting. Semangat apapun. Karena saya tahu saya punya sesuatu yang orang lain gak punya. Yaitu Kristus. Itu Kristus. 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 Dan luar biasa Kristus itu membukakan sesuatu. Anda mungkin gampang ya. Tapi kalau berhadapan dengan orang gede itu ditanya aja grogi gitu kan. Tapi begitu kita tahu apa yang kita bawa. Itu sebabnya hari ini dalam Kristus itu ada semua loh. Kalau kita nggak menggunakan dengkul kita, knowledge kita aja. Sekarang ini akan semakin sulit dunia ini. Dan pengalaman saya banyak hal yang terjadi. Nasihat, perhiburan, kasih mesra ada di dalam. Lalu kalau kita sudah tahu yang seperti ini. Kalau kita sudah tahu 5 hal yang dibutuhkan orang di akhir zaman ini adanya dalam Kristus. Kalau ini menjadi internal kita. Ini menjadi gaya hidup kita. Segala sesuatu dalam Kristus ada nasihat. Dalam Kristus ada penghiburan kasih. Dalam Kristus ada persekutuan. Kalau butuh orang yang bisa bersekutu kita dengan tulus. Hanya Kristus. Kalau kita menghadapi hal seperti ini. Bukan kita nggak grogi. Jujur saya grogi. Jujur saya juga deg-degan. Kalau berhadapan dengan orang besar, setiap Selasa pagi dan Kamis saya harus berhadapan dengan orang-orang besar. Saya deg-degan, tapi saya bersyukur. Janji Tuhan ini luar biasa. Gak mungkin enggak. Dan setelah 5 itu menjadi bagian gitu, saya terus belajar. Tuhan beri aku kepekaan Tuhan. Menghadapi seperti ini apa yang saya lakukan. Nah begitu 5 ini kita latih terus. Belum sempurna, baru bisa muncul 4. Yang Tuhan minta. Kalau 5 hal ini tidak ada di dalam hidup kita nggak dapat yang 4. Apa itu? Karena itu, ayat 2, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Orang akan bersukacita kalau kita bisa mendapatkan ini. Orang akan punya confidence tinggi kalau punya 5 yang Tuhan mau. Tapi kalau kita pengen bersukacita, sempurnakanlah sukacitaku ini. Ada 4. Yang pertama, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Yang kedua, tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Yang ketiga, hendaklah dengan rendah hati menganggap orang lain yang lebih utama daripada diri sendiri. Dan yang keempat, tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan, tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri tapi kepentingan orang lain juga. Janganlah tiap-tiap orang. Ini 4 hal ini sangat penting yang kita mau hari ini belajar. Bagaimana kita bisa membuat orang sukacita. Waktu kita tahu di dalam kita nggak sendiri. Kita ada Kristus. Di dalam menghadapi segala macam kita tahu kita tidak mengandalkan kekuatan ini Kristus. Waktu menghadapi orang lain seperti apa. 4 hal ini yang Tuhan nyatakan kepada kita. Yang membuat kita bisa benar. Yang pertama, unity over ego. Apa itu artinya? Tadi katakan firman Tuhan, sempurnakan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa. Saya bikin satu chart ini supaya memudahkan buat kita. Sekali lagi saya marketplace, saya harapkan kita mengerti bahwa hal ini sangat penting supaya kita juga. Kalimat ini apa? Unity over ego. Orang yang punya 5 hal ini akan bisa berkata from me-centered to we-centered. Kalau kita menghadapi meeting dengan yang lain, saya sekarang menghadapi meeting dengan pejabat-pejabat untuk ngatur banyak di negara ini. Waktu kita bilang kalau kita me-center, waktu kita diskusi mengenai policy itu me-center, ketahuan sekali. Oh ini me. Tapi begitu kita we-center untuk this nation, berubah. Waktu masuk aja ingat ya, waktu kita masuk, waktu kita membicarakan apa-apa, jangan me-center, tapi we-center. Itu sudah menang duluan. Pokoknya waktu saya masuk di dalam diskusi apapun, nggak boleh itu untuk saya, nggak boleh untuk kemenangan saya, nggak boleh untuk perusahaan saya, tapi untuk yang lain. Itu terus kita bawa setiap kali kita diskusi, nggak boleh ada me-centered, tapi we-centered. All of us.
itu sudah menang duluan. Orang yang mau bertempur sama kita, orang yang mau berdiskusi sama kita, yang me centernya, yang saya centernya kuat akan kalah dengan we center. Karena kita menghadapinya dengan tenang. Orang yang me center gampang marah. Orang yang me center gampang kecewa. Orang yang me center gak suka persekutuan. Pokoknya kita win-win. Tapi waktu kita we center kita menang. Makanya suami istri, begitu apapun kalau kita me center besar, gak pernah suami istri akan bahagia. Kenapa? Me center itu membuat suami dan istri terpisah. We center, ini kunci. Nanti saudara-saudara kalau mau meeting apapun, menghadapi apapun di persekutuan waktu masuk Tuhan, unity over ego. Buang me center saya, tapi we center. Ini akan rubah. Kenapa egonya itu? Orang yang tidak punya sukacita selalu pengen mendahulukan diri sendiri. Pokoknya harus menang, harus selalu benar. Akibatnya apa? Konflik, jalan sendiri kepercayaan. Bayangin kalau perusahaan, kalau kita memimpin perusahaan, kita tahu persis membawa orang marketing, orang finance, production, masing-masing punya me center, mendahulukan marketing, production, dan kita semua dalam diskusi mendahulukan divisi saya, mendahulukan tempat saya. Kalau anak, suami dan istri memikirkan sendiri, hasilnya pasti 1000% konflik. Kenapa konflik terjadi? Ini bukan hanya di dunia luar, di gereja dimanapun, begitu ada me-centered, saya bigger than you, I'm better than you, akan pasti konflik. Dan perusahaan yang tidak dibangun berdasarkan hal ini akan jalan sendiri-sendiri. Itu sebabnya saya sebagai pemimpin perusahaan, saya terus mengadakan, ayo kita jangan silo, jangan me. Gampang enggak? Enggak gampang. Saya memimpin 31 perusahaan, 45 triliun aset. Dan banyak sekali waktu bikin segala macam antara jalan tol dengan Astra Property segala macam. Gabungin, bangun Astra Property aja. Ini orang marketing begini, desain begini. Kalau kita nggak gabungin, kita tuh mau membangun properti loh. Kalau masing-masing mikirin sendiri nggak bisa. Termasuk di dalam rumah tangga kita. Itu sebabnya kalau ini terjadi, kenapa munculnya kita sebagai pemimpin atau kita sebagai orang selalu hanya mikirin what's in it for me. Kalau engkau dan saya selalu mengambil what's in it for me, pasti akan konflik dan kepercayaan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, jangan, ayo kita sehati, sepikir, satu kasih. Implementasinya apa? Unity. Yuk mendahulukan we. Kok hilang? Mendahulukan we, tujuan bersama. Dan kita orang yang mendahulukan we itu bersedia mendengar. Suami gak mau mendengar istri gak mau mendengar, gak bisa. Bersedia mendengar. Hasilnya akan ada alignment, sinergi dan kepercayaan. Nomor 1, ini yang paling penting. Suatu saat saya diskusi sama istri, ada suatu program, yuk kita mau ngumpulin orang, mau ngumpulin segala macam di rumah kita seperti ini. Saya pikir karena saya eksekutif, istri saya itu Marta. Dia yang bagian akomodasi, saya tuh Maria. Saya doanya lebih kuat dan saya yang mimpin gini. One day, yuk kita mau bikin kayak gini ya, acaranya kayak gini seperti ini. Malam saya jam 3 dibangunin. Dan kalimatnya betul. Kali ini kalimatnya strong sama saya, kamu tunduk sama istri ya. Kenapa Tuhan? Kamu tunduk. Ikutin yang saran istri. Padahal dia bukan eksekutif. Saya eksekutif loh. Kalau bikin plan, saya eksekutif. Bikin segala macam eksekutif. Mimpin 15.000 orang. Sombong itu. Istri saya mimpin paling 6 orang. 5 pembantu, 1 sopir. Di rumah. 5 pembantu, sekarang 6 pembantu, 1 sopir. Terus saya kayak gini, mimpin kayak gini, kalau diskusi ya saya tuh. Mestinya kayak gini loh plannya terbaik. Tuhan bilang enggak, dengerin. Saya bangun pagi, saya bilang, Mang, kemarin kita diskusi, saya ikut kamu. Loh kenapa? Loh, yang Anda plan bener, kita mesti lakukan kayak gini. Kita mau
persekutuan kumpulin pendeta-pendeta gini, kumpulin kayak gini, ikut cara kamu. Pendetanya dikumpulin seperti ini kayak gini. Loh kenapa? Tuhan yang suruh. Jam 3 dia bilang dengerin caraku. Nah bener kan? Ide dia mungkin biasa. Tapi kadang-kadang dalam hidup ini saya masuk kamar, masuk rumah, jaket kantor saya bawa terus. Pimpinan di kantor, sampai rumah jaket kantor dibawa. Dianggapnya anak, istri harus ikut. I am the boss. Ibaratnya apa? Saya nggak bisa dengar. Karena kita pikir, saya experience, saya pengalaman, saya desainer. Waktu kita mulai seperti ini, ego kita besar. Tuhan kadang-kadang bilang, gak akan kejadian. You harus tunduk. Listen. Nah ini yang kembali. Sehati, ego itu membangun tembok. Kerendahan hati membangun jembatan. Kesatuan dimulai saat kita berhenti. Perasaan. Oke, untuk plan ini, what is in your mind, Mom? What is in your mind? Menurut saya kayak gini. Walaupun menurut saya waktu dia usul gini. Kok cuman kayak gitu. Tadi pagi jam 3 tunduk. Dan bilang jalanin yang kamu lakukan. Dan waktu dijalanin hasilnya dahsyat luar biasa. Roh Tuhan turun bukan karena plan bagus seorang eksekutif. Tapi waktu saya merendahkan diri dia berkata, that's plan. Nah ini yang pertama nih. Kesulitan besar seorang pemimpin di kantor. Seorang pemimpin adalah jaketnya dibawa kemana-mana. Di kantor dibawa, di gereja dibawa. Pemimpin di kantor, di gereja dibawa. Waktu ribut, waktu kita diskusi dengan teman-teman. Apalagi yang pangkatnya tur. Dan yang padahal tur itu dekat sama batur ya. Sampai yang bawah, kamu kan cuma manajer waktu diskusi. Langsung matanya seperti, selama itu terjadi, B dan A yang sedih itu kita. Orang bawah sih nggak apa-apa, udah biasa bawah kok. Ya Bapak usul oke. Tapi kalau orang atas nggak belajar, usulnya nggak diterima, dia pulang dengan sedih. Makanya saya tahu kenapa banyak orang kaya, kenapa banyak orang berada, kenapa banyak orang tinggi sering sedih. Karena dia terpaksa pengennya mengatur, pengennya dekat dalam macam. Orang bawah udah biasa diatur. Begitu dikasih, wah ide kamu bagus, dia suka. Orang kaya atau orang tinggi, waktu idenya nggak bagus sedih. Kenapa banyak orang kaya yang sedih nggak bisa tidur? Karena hidupnya pengen semuanya didengerin. Bukan unity, tapi ego. Waktu saya belajar, di rumah nggak boleh pakai jaket kantor ya. Di rumah kamu harus jalan. Waktu ego kita berhenti. Semuanya jalan. Saya semenjak itu saya bangunnya lebih pagi karena saya doa lebih pagi. Kemudian setelah istri keluar dan yang beresin ranjang bed cover sampai hari ini saya mau lakukan. Waktu saya beresin pertama kali, ternyata beresin ranjang bed cover itu lebih susah daripada manage bensin 3 triliun loh. Susah ini miring. Kita pikir gampang loh miring, kok gak bagus ya. Suatu saat istri saya lagi keramas, dia lama kan, saya bangun, saya beresin. Sampai dia selesai keramas, kok miring terus. Gini loh, dia sebentar, selesai. Oke, besok saya perhatiin lagi. Udah 5-6 kali saya jago tuh. Saya gak pernah kalau ke hotel kemanapun, pulang dari hotel, bangun, pergi gak pernah. Hotel, saya pasti beresin. Dan waktu saya mau belajar begitu. Kecuali hari ini saya gak beresin. Istri saya pagi-pagi pergi, saya harus berdoa, tiba-tiba udah jam sekian saya harus bangun. Saya bilang saya tutup kunci, kan istri saya gak ada, nanti malam saya beresin. Orang yang mau belajar, kayaknya gampang ya rumah tangga. Kayaknya bangan ya, bersihin kamar mandi, kayaknya gampang ya enggak. Waktu saya setelah mandi, saya bersihin semua. Dan bersih supaya istri saya waktu bersih, karena saya eksekutif, gak sembarangan. Oh gimana pakai efisien, ini yang paling efisien ya. I'm more Japanese than Japanese. Jadi saya lakukan kayak gini pulang. Wah, begitu istri saya bilang, waduh bersih sekali ya caranya gini. Wah dia senang. Begitu jam 9.30, Mam, istri saya bilang, I'm ready. Kenapa? Siap. Kenapa? Ego itu berat.
Rasa saya belajar banyak. Di kantor kita boleh pimpinan. Di rumah kalau kita mendengarkan ego, hubungan rumah tangga akan jadi bagus. Enggak pernah. Yang kedua, unity over ego. Yang kedua kita bicara soal selfless over selfless. Apa itu? Ayat firman Tuhan berkata, dengan tidak mencari kepentingan sendiri, enggak titik nih. Dan puji-pujian, enggak titik, yang sia-sia. Pasti orang itu nyari kepentingan sendiri. Tapi yang Tuhan katakan, jangan kita tuh nyari kepentingan sendiri yang sia-sia. Kalau orang sudah nggak nyari kepentingan sendiri, nggak bisa hidup di dunia ini. Pasti semua orang mencari kepentingan sendiri. Tapi firman Tuhan jangan tulis, kepentingan sendiri yang sia-sia, jangan. Jangan seorang mencari keuntungan sendiri. Lah tiap orang mencari keuntungan orang lain. Lihat, selfless over selfish. From taking to giving. Sukacita setelah ada 5 karakter Kristus. Sukacita yang kedua yang kita harus miliki dari 4 yang paling utama adalah kita hidupnya mau taking everything, taking. Tapi waktu kita give something, itu akan jadi benar. Apa itu? Mode selfish, egois. Apa yang saya dapat? Fokus pada keuntungan pribadi. Berpikir jangka pendek. Orang yang egois memikirkan hari ini di kantor apapun hubungannya akan rusak. Ketidakpercayaan dan kehancuran. Selalu dia egois. Setiap rapat mikirin divisi sendiri. Dia egois. Setiap rapat mikirin perusahaannya sendiri. Dia egois. Setiap ngomong sama keluarga mikirin diri sendiri. Kalau itu terjadi orang yang egois akan ada kehancuran. Tapi mode selfless, apa sih yang saya bisa beri? Bagaimana melayani orang lain? Hidup dengan tujuan kepercayaan. Yesus Kristus dia memberi segalanya supaya kita bisa hidup. Markus 10:45 menarik sekali. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya untuk tebusan. Poin yang kedua, kalau Anda melakukan meeting, kalau poin yang kedua Anda negosiasi sama partner apapun di otak. From me to we. From taking to giving. Pak, real Pak, di bisnis bisa kita taking atau giving dulu. Give and take or take and give. Selalu disitu. Sekali lagi, saya bukan pendeta, saya seperti Anda berhubungan dengan marketplace all the time. Dengan customer all the time. Prinsip ini, saya mau, kalau saya bisa kasih yang terbaik, masa dia mau ngambil dari kita? Prinsip giving baru taking itu selalu works. Selalu works dan selalu works. Apapun. Kalimat yang saya tulis yang keegoisan membangun kesuksesan sesaat. Tapi ketulusan membangun dampak seumur hidup. Tulus. Kadang-kadang kita gak pernah tahu menolong orang itu. Suatu saat saya kemarin baru dapat cerita dari kolega saya di pemerintahan. Kenapa dia dulu tiba-tiba dia di divisi yang lain, di perusahaan tempat itu levelnya cuma biasa. Mendadak dia naik besar. Dan atasannya berkata, Pak Paulus orang ini luar biasa waktu pas COVID. Sulit cari ruangan. Anak buah ini diperintah atasannya, kamu cariin ruangan ya buat Pak itu. Cari ruangan. Dan bukan hanya dicariin ruangan, dia tungguin. Dia ditunggu waktu COVID. Dia setia nunggu. Cut long story short. Setelah COVID selesai, dia sembuh. Ternyata dia diangkat ke tempat yang lain. Waktu dia diangkat, dia nggak ingat sahabatnya yang lain. Yang cuma bilang get well soon ya. Nulis get well soon aja nggak sempat. GWS. Kalau ulang tahun HBD, WYATB. Kalau saya ulang tahun dikasih itu HBD, WYATB, saya cuma dapat TX. Karena kalau saya ulang tahun saya jawab betul, ini betul. Orang yang bilang Tuhan GWS, nggak ingat.
Orang-orang yang merasa anak buahnya yang dekat sama dia waktu COVID lari. GWS dia bilang, Joat, thank you. Tapi begitu dia naik, Tuhan promote dia naik. Langsung dia ingat, kamu ikut saya. Langsung ikut menjadi komisaris BUMN dan lompatannya. Bah! Waktu saya ketemu syaratnya apa? Giving, bukan taking. Dan banyak hal, giving, bukan taking. Saya nggak pernah tahu bahwa saya akan dipanggil untuk menjadi advisor beberapa kementerian. Waktu saya diminta, Bapak mau nggak? Anda jadi coach untuk eselon 2 untuk jadi eselon 1. Wah, saya bilang mau. Nggak mikir kok dikasih honor, nggak mikir honor. Bahkan saya traktir mereka, pikiran saya, wah ini kalau saya bisa ngelihat eselon 2 dengan value yang benar. Nanti waktu jadi eselon 1, dia benar. Yang lain sebagai program, saya dengan hati, Tuhan kesempatan nih. Saya panggil mereka, kita ajarin, saya bikin kayak gini. Saya ajak makan, saya bikin. Saya dengan jujur, saya give dan gak kepikir mau dapat apa. Karena saya tahu, saya cuma mau ngasih. Supaya waktu saya nanti jadi pansel pemimpin, saya mau pilih orang-orang begini. Enggak ada pilihan. Enggak pernah tahu bahwa orang-orang yang kita bimbing menebak jadi pemimpin. Begitu kita kasih uang bagus, tiba-tiba, Pak besok bantu saya ya, Pak bantu saya. Enggak pakai fit on proper, enggak usah. I know you. Langsung jadi, saya kasih SK-nya ke istri saya. Loh kamu enggak fit and proper? Fit and proper saya pada waktu dia di bawah. Waktu dia bukan apa-apa. Dia gak butuh fit and proper lagi. Waktu saya terima ini saya bilang, wow. Saya tahu istrinya lagi kena jantung. Saya bilang, saya aturin. Kebetulan kita punya heartologi, punya itu yang dibeli oleh Astra. Bapak bilang, saya aturin, saya cari dokternya, cari apapun. Gak pernah tahu. Begitu istrinya sembuh, kita gak pernah tahu. Fit and proper kita in everyday life. Waktu engkau give. Waktu engkau give. Yang ketiga, karena waktu. Yang ketiga, kita bicara soal yang ketiga adalah sebaliknya hendaknya dengan rendah hati. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Value others above self. Lihat, bagaimana Tuhan ngajarin kita. Banyak orang gagal, banyak orang tidak dipromosi karirnya, banyak orang mentok karirnya, banyak orang hidupnya biasa-biasa aja karena self-exaltation. Anggap diri hebat, cari pengakuan, sikut sana sini. Orang yang punya pride mode hasilnya pasti budayanya toksik, tidak aman dan terasing. Ini terjadi dimanapun. Di rumah, di kantor. Kalau engkau dan saya punya hal ini. Wah, dikit-dikit, wah ini karena saya loh. Ini karena saya loh. Wah kita sukses di satu proyek. Ini karena saya loh. Ini karena saya. Sekali oke, 2 kali oke, 3 kali orang udah malas denger itu. More than enough. Orang yang mempromosikan diri terlalu banyak artinya dia sebetulnya tidak confident. Orang yang paling tidak secure di dunia ini adalah orang yang mempromosikan diri terlalu banyak. Kalau orang sudah secure, enggak perlu promosi kok. Karena apa? Hasilnya apa? Nah ini yang paling penting. Pride mode itu membuat, kenapa? Iblis jatuh karena pride mode. Lucifer jatuh karena pride mode. Kejatuhan manusia adalah sombong itu. Tinggi hati. Hatinya begini, dia lebih tinggi dari hatinya. Pride adalah orang lebih tinggi. Dan orang yang begini dimanapun, di rumah tangga, di keluarga, di perusahaan selalu akan gagal. Karena pride mode itu tidak disukai orang. Orang akan mengambil orang yang berikutnya, humble. Orang yang humble, menghormati orang, mengangkat orang, merayakan orang lain. Orang yang humble pasti dipilih. Kalau Anda mengikuti kemarin RUPS Astra International,
komisaris yang baru, yang dipilih adalah orang yang humble. Yang sangat humble. Walaupun dia pinternya tingkat dunia luar biasa. Tapi humble. Orang yang humble banyak teman. Rebutan yang mau cari. Orang yang sombong sedikit yang cari. Itu sebabnya di dalam bisnis saya selalu tekankan anak buah. Menghadapi pelanggan, menghadapi apapun. Humble itu yang sangat penting. Karena humble menyebabkan apa? Budaya yang kuat. Hendaklah kamu saling mendahului. Kehebatan bukan diukur dari seberapa tinggi kamu naik. Tapi dari seberapa banyak orang yang naik karena kamu. Senang laku RUPS, salah satu direksi, itu orang yang saya bina dari kecil. Waktu dia naik, saya bilang, Tuhan terima kasih. Direksi ini adalah anak-anak yang kita bina sebelum dia punya apa-apa. Waktu dia naik, dia pasti ingat akan kita. Yang ketiga, kunci kalau kita mau sukses, kunci kalau kita bahagia adalah value others. Itu yang saya belajar banyak waktu Tuhan didik saya banyak di rumah. Tadi pagi istri saya bangun pagi-pagi, Pak bangunin. Dia mau berangkat ke Penang nganterin kakak ipar saya yang berubat. Saya belajar value others. Kamu cepet ya, jangan telat. Treat mereka. Saya siapkan semua. Kalau bisa, kamu lakukan kayak gini. Kamu siapin nanti di Cengkareng, kamu siapin bawa gini. Siapin, pikirkan orang lain. Enggak. Orang yang generous Tuhan akan lihat. Orang yang generous Tuhan akan lihat. Kamu lakukan ya. Pokoknya jangan sampai kita kalah sama orang. Value others, terima kasih Tuhan. Pernah enggak? Kalau kita naik taksi, kita merasa bahwa taksi itu ugal-ugalan, marah. Atau kita merasa gak gampang loh jadi taksi. Saya dari Sudirman, saya punya rumah di Kelapa Gading, tapi saya gak pernah saya tinggalin lagi. Saya tinggal di Sudirman, tadi saya pesen taksi. Dalam waktu ketemu taksinya saya lihat gak gampang loh jadi taksi. Bapak bangun jam berapa? Yang jemput istri saya udah sering kenal, ibu-ibu. Dia bilang, wah ibu itu udah kenal Pak Polos. Kok bisa kenal ketemu ini? Waktu saya bilang gak gampang loh. Tuhan, dia kerja keras untuk dapat seperti ini. Argonya seperti ini. Waktu kita bisa bilang, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selain argo kita kasih tip yang membuat mereka kaget. Ya kalau tipnya yang hijau ya dia cuman gak gini. Biru kurang bahagia. Kalau tipnya merah baru dia bilang, terima kasih. Terima kasih ya Pak ya. Jadi waktu saya nyetel pergi kemana-mana sering sengaja saya nyetel YouTube Kristen. Dengerin firman. Padahal saya udah dengerin. Begitu dengerin firman saya kenceng-kenceng supaya dia denger. Tapi begitu denger kenceng-kenceng tipnya merah dia gak protes. Yang dengerin firman tipnya merah. Udah dengerin firman ngotel. Sibuk banget di taksi jangan sibuk. Di taksi ngomong sama taksinya. Di taksi kamu bicara banyak. Di taksi duduk, diem, begitu selesai, terima kasih. Gak dapat berkat orang yang begitu. Gak ada tuh dapat berkat. Tapi kalau kamu punya waktu, duduk taksi kesempatan. Ini kesempatan, saya bicara. Pak gimana? Wah istri saya lagi sakit, kadang-kadang dramatis. Ini bener atau enggak sih? Gak tahu. Wah anak saya begini Pak, saya belum kayak gitu. Waktu dia terima, mau saya doain Pak gitu kan. Tapi kalau udah mau doain pakai yang hijau atau malah pakai yang kecil-kecil. Gak ada. Begitu kita kasih merah, tas kita dibawanya aja luar biasa. Langsung kenapa? Wah dia dengerin firman. Tadi dia mungkin dengernya tambah marah karena kenceng-kenceng. Tapi waktu dia dengar sekali, dua kali, kayak gini ya. Ini loh, waktu engkau bisa value. Ya, saya pernah ditegur Tuhan. Perjalanan di Cengkareng, saya sering naik taksi. Untuk memang saya ngomong. Dari Cengkareng sampai sini, sampai anak namanya itu 1 jam 45 menit. Macet sekali. Begitu macet sekali. Biasanya buka handphone, lihat kayak gini. Terus tiba-tiba sengaja macet untuk kamu tidak bicara. Sengaja macet ngomong sama orang di depan. Udah kayak gini, iya. Kok asik sendiri. Makin macet ini. Saya berhenti. Terus tanya, Pak gimana? Oh iya Pak ternyata. Begitu tinggal 30 menit dia cerita. Hati saya hancur. Banyak orang
yang perlu compassion dari kita. Banyak orang yang perlu kita dengerin. Mungkin dia nggak perlu jawaban. Banyak orang perlu hanya telinga orang yang di belakang itu denger. Dan setelah itu saya hanya doain Pak ya. Suatu saat saya berangkat dari situ juga sama, saya kenceng denger. Dia nguping rupanya. Karena dia udah sering sama saya, dia tahu setelah ini ada yang merah. Satu dia nguping, begitu nguping, Pak khotbahnya bagus, saya boleh dikirim gak Pak? Wah, iya saya langsung kirim ya. Saya kirim, waktu saya kirim, Tuhan berkati ya. Kita gak pernah tahu. 15 menit you stop valuing yourself. Sangat penting. Saya orang sibuk, saya prepare everything sibuk. Dengan stop. Oh deh. Waktu dia bilang, Pak bisa dikirimin gak Pak? Yang lain, papa saya Kristen, ibu saya gak Kristen. Dari anaknya saya ikut ibu. Kita gak pernah dengar cerita. Kalau kita merasa kita sibuk, kita merasa kita harus memperhatikan diri sendiri. Tapi waktu kita merasa, I want to learn, I want to hear from you. Ditanya, jadi lain. Dalam hidup ini gak gampang. Tapi biarlah ini menjadi poin-poin penting. Value melakukan ini semua. Terakhir, care beyond self. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tapi kepentingan orang lain juga. Gampang nggak? Nggak gampang. Ayat ini menjadi poin yang sangat mendasar. Karena ayat ini membuat kita tahu persis. Ego tadi ya. Ayat yang pertama ada unity over ego. Ego itu builds wall. But humility builds bridge. Care. Dari bukan urusan saya. Orang lain biar mikir sendiri. Orang yang begini di taksi, lingkungan jadi dingin. Apalagi yang 1,5 jam. Anda rasain kalau kita sibuk sendiri dan dia sibuk, dia setir macet. Padahal kadang macet, kadang-kadang kalau macet, oh Tuhan mau bicara apa ya kok macet ya? Karena saya sering keluar kota, kadang-kadang dari Semarang cuman 1 jam, sampai Cengkareng 1 jam 1/4, 1 jam 30, Tuhan mau bicara apa? Kalau kita nggak mau mikirin care beyond self, dingin di taksi itu. Tapi kalau kita melihat, saya peduli kok, saya bertindak, saya penolong. Ini akan jadi luar biasa dalam hidup kita. Pagi ini lingkungan Anda bikin hangat enggak? Saya tahu hari ini Pak Farhan yang nganterin saya, dia akan makan pagi enak. Saya cuma bilang jangan pakai rokok ya, makan pagi. Apa yang kau rasakan hari setelah ini? Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan hatimu. Dalam Kristus ada 5 hal. Dan karena 5 hal ini, COVID dan saya bisa melakukan 4 hal.
Gak mungkin dengan kekuatanmu sendiri. Gak mungkin. Kalau kita gak punya kasih Tuhan, gak bisa. The power of humility tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia yang pada dasarnya tinggi hati. The power of humility bisa terjadi untuk manusia yang tahu. Setelah ini Anda mungkin makan. Pikirkan. Waktu duduk makan nanti di restoran. Jangan marah-marah sama waiternya. Dia kerja keras. Dia berdiri hanya untuk dapat UMR. Kalau kasih tip jangan pelit-pelit. Tuhan akan waktu engkau berubah, dia capek. Kalau sampai, tadi kok kamu enggak nyatet ya, sampai saya terlambat, ngamuknya kayak Lucifer. Padahal dia bilang, mungkin dia lagi capek. Kalau kau punya 5 hal dan 4 hal jangan pentingkan sendiri, kau akan damai. Bilang, Mam, kesian mungkin dia lagi capek kemarin atau tadi pagi dia bangun enggak bisa. Sehingga tempat kita macam. Saya terus belajar karena tidak mudah. Sekali lagi, saya terus belajar karena tidak mudah. Tapi waktu saya berhasil melakukannya. Tadi Bu Indrayati begitu turunin, "Wah, Ibu, saya nganterin Ibu." Angkat kok, saya tahu wajahnya. "Bapak kok gak ikut?" "Enggak, hari ini." Hanya orang yang mau jadi seperti Kristus akan mengalami sukacita internal in your life. Kalau kita bersukacita, orang lain. Mari kita bangkit berdiri.